Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya, saya dari kelas 11 MIPA 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi organ batang dikotil dan monokotil. Yang pertama adalah batang dikotil. Batang dikotil terdiri dari epidermis, korteks, perikambium, dan berkas pengangkut atau biasa kita sebut dengan xilem dan floem. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis adalah jaringan yang terluar di mana dinding selnya telah mengalami penebalan atau yang dinamakan sebagai kutikula. Sedangkan yang kedua adalah korteks. Susunan korteks terdiri dari kolenkim yang tersusun rapat dari parenkim yang tersusun longgar sehingga terdapat ruang antara sel yang besar. Kemudian perikambium, yaitu lapisan periskel, terdiri dari jaringan yang bersifat mersitematis sehingga selnya dapat terus membelah. Itulah sebabnya batang dan tanaman dikotil dapat membesar dan Anda bisa mencangkoknya bila ingin melakukan budidaya. Yang terakhir adalah xilem dan floem. Antara xilem dan floem dibatasi oleh kambium intravaskuler yang berfungsi untuk keberlangsungan perkembangan sekunder. Namun teman-teman, perlu diingat bahwa pertumbuhan sekunder ini sangat dipengaruhi dengan keadaan lingkungan. Misalnya saat musim penghujan, pertumbuhan sekunder akan berhenti. Nah, sekarang kita masuk pada batang monokotil. Batang monokotil terdiri dari epidermis, korteks, stele atau silinder pusat, dan empulur. Sekarang kita masuk dulu pada epidermis. Epidermis pada batang monokotil sama dengan epidermis pada batang dikotil. Selanjutnya adalah korteks. Korteks pada tumbuhan monokotil kadang-kadang terdefinisiasi secara baik atau kadang sangat sempit, bahkan tidak dapat dibedakan dengan stele atau silinder pusat. Selanjutnya adalah stele dan silinder pusat. Pada tumbuhan monokotil, batas antara korteks dengan silinder pusat pada umumnya hampir tak terlihat. Jaringan xilem dan floem terdapat pada lapisan ini. Yang terakhir adalah empulur. Empulur merupakan jaringan yang ada di bagian paling dalam dari tumbuhan yang tersusun dari jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Beberapa tanaman empulur tidaklah ada, misalnya pada tanaman padi. Pada tanaman ada juga yang empulurnya mengalami degenerasi seiring bertambahnya usia batang sehingga bagian tengah batangnya berlubang. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari antara struktur anatomi batang dikotil dan monokotil, yang pasti kita dapat menarik perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Berdasarkan struktur morfologis, batang tumbuhan dikotil tampak tidak beruas, bercabang, dan mengalami pertumbuhan sekunder dengan bertambahnya diameter batang. Sedangkan batang tumbuhan monokotil tampak beruas, tidak bercabang, dan tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, berdasarkan struktur anatomi, batang dikotil mempunyai silinder pusat, letak berkas pengangkut atau xilem dan floem teratur melingkar, tipe berkas pengangkut kolateral terbuka, dan mempunyai kambium. Nah, sedangkan di batang monokotil tidak memiliki silinder pusat, berkas pengangkutnya bertipe kolateral tertutup, dan letak berkas pengangkutnya tersebar di korteks. Untuk lebih lengkapnya lagi, bisa disimak pada tabel di samping. Wah teman-teman, sekarang kita udah sampai aja nih di penghujung materinya, yaitu kaitan antara struktur anatomi organ dengan fungsi organ nih teman-teman. Yang pertama, jaringan pengangkut pada batang. Fungsinya sebagai penghubung dalam pengangkut air dan unsur hara teman-teman dari akar menuju daun dan pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, ada korteks namanya teman-teman. Terletak pada bagian bawah epidermis dan di bagian atas endodermis. Berfungsi sebagai transportasi hara dan epidermis ke dalam teras akar. Yang terakhir, epidermis. Epidermis ini merupakan batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang antara selnya teman-teman. Fungsinya
sebagai pelindung dari bahaya kekeringan. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang kita sudah mengakhiri materi anatomi organ, struktur, batang dikotil dan monokotil. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai di akhirnya. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentarnya ya. Bye-bye.